Assalamualaikum guys, hari ini Sampai balik kah? Haikal sama Rumi mau ke Aljabar. Kan kita udah sampai nih guys ke Aljabar. Nah, kali ini Haikal sama Rumi mau ke Aljabar tapi masuk ke dalam galeri Rasulullah SAW guys. Jadi teman-teman yang penasaran ikutin terus ya video ini. Ya, sebelum kita masuk kita harus check in dulu ya, karena tadi kita udah daftar di aplikasi Sapa Warga. Jadi teman-teman yang mau kesini harus daftar dulu. Waktunya dari jam 1 sampai jam 4. Alhamdulillah kita udah masuk, dan sudah masuk kita dapat kunci locker ya untuk naruh barang-barang. Jadi nggak boleh bawa barang-barang. Jadi yang boleh dibawa itu cuma HP aja. Nah, di sini kita minum dulu, soalnya di dalam itu nggak boleh minum, nggak boleh makan. Kita ada yang haus, jadi kita minum dulu. Jadi daun-daun berwarna emas ini tertuliskan nama 25 Nabi dari Nabi Adam alaihi salam sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita bergeser ke sebelah sini ya. Nah di sebelah sini ada fase persumbuhannya Rasulullah. Yang mana dalam semasa hidupnya bersama kita bersama 4 orang, gitu ya. Yang mana pertama kali dia tinggal bersama ibunya yang bernama Ibu Halimah Sa'diyah. Karena pada saat itu beliau namun di usia yang pertama pun beliau belum mendapatkan Jibril yang membelah dadanya, kemudian mengambil hatinya untuk disucikan dengan air zam-zam. Dan alasan inilah yang membuat Ibu Halimah Sa'diyah mengembalikan Nabi Muhammad ke tabungan Ibunda Aminah. Dari sebelah sini ada ilustrasi kenikmatan dalam dada Nabi Muhammad yang kemudian tertuang dalam Quran surat Al-Insyirah ayat pertama. Nah, kemudian pada saat itu beliau tinggal bersama sang ibunda hingga usianya yang ke-6 tahun, sehingga setelah itu beliau menjadi seorang yatim piatu dan tinggal bersama sang kakek yaitu Abdul Muthalib. Nah, sayangnya bersama Abdul Muthalib itu hanya selama bertahun saja hingga di usianya yang ke-8 tahun, dan seterusnya beliau berada di bawah asuhan kakaknya yaitu Abu Talib. Nah, di sini saya lihat pembentukan karakter Nabi Muhammad dalam 2 fase.
di bawah asuhan sang paman, yang mana dalam alasan membantu peran bagian sang paman, beliau adalah pengembala dan juga berdagang. Yang juga ternyata dari kedua fase ini memunculkan berbagai karakter baik dari Muhammad yang sekarang kita kenal menjadi 4 sifat wajib Rasul, yaitu sidik, amanah, tabligh, dan juga papangan. Dan di usianya yang ke-25 tahun, Nabi Muhammad ini sudah bisa dikatakan sebagai seorang pengusaha yang sukses dalam berdagang, gitu ya. Dan di usia ini pula beliau bertemu dengan pujaan hatinya, yaitu Siti Khadijah. Bisa kita lihat, jadi pada saat itu Siti Khadijah terlebih dahulu yang melamar tua, kemudian karena menikah dengan bekal berupa 20 ekor unta dan 12,4 ons emas, dan jika dirupiahkan itu lebih dari 2 miliar rupiah. Nah, ini ada media interaktifnya, ini bisa dicoba. Nah, misalnya pengen tahu tentang proses pengolahan itu bisa aja menginfonya. Ini untuk halaman selanjutnya, juga sini ada untuk mengganti bahasa berbahasa Inggris dan bahasa Arab. Ini untuk kembali ke halaman pertama. Boleh kalau mau dicoba silahkan. Masya Allah. Tapi dalam kehidupan sehari-harinya dia itu sangat sederhana. Tadi teman-teman ya, ini ada sampai kawasan rumahnya di Khadijah. Rumahnya itu ini sudah ada atapnya. Di sini sengaja dibuat tidak ada atapnya agar membuat ruangan-ruangan yang ada. Yang lainnya bisa terlihat juga bagaimana yang bisa dilihat. Sebelah sini ada peralatan atau perabot di dalam rumah Nabi Muhammad, yang mana ini lebih menggambarkan kesederhanaan dari Siti Khadijah. Jadi walaupun dia ini memiliki 2/3 dari kekayaan Mekah, tapi di dalam rumah ini tidak ada yang terbuat dari logam atau emas. Jadi beliau ini adalah sosok yang sangat sederhana, gitu ya. Boleh kita sambil bergeser ke sebelah sini, kita beralih ke bagaimana cikal bakal kota Mekah, yang mana pada saat itu kota Mekah dibangun oleh peradaban yang kemudian pertama kali dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian di sebelah sini ada maket kawasan Masjidil Haram di sebelum Rasulullah, yang mana di sini Ka'bah masih dikelilingi oleh berhala-berhala yang disembah oleh kaum kafir Quraisy, gitu ya. Bisa dilihat juga di atas ada visualisasinya, yang mana di sini bisa kita lihat ketika Ka'bah sudah tidak dikelilingi oleh berhala-berhala tersebut, yang bisa kita lihat atau lebih jelas lagi nanti dijelaskan di fase yang ketiga, gitu ya. Dari masa belakang dari tahun 2000 sebelum Masehi yang pertama kali dibuat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam hingga Ka'bah di tahun 2020. Nah, dari Bapak Ibu sekalian, karena kita akan memasuki fase yang kedua melalui replika dari Gua Hiro-nya. Sebelum kita masuk, barangkali ada yang ingin berfoto di depannya, biar saya fotoin. Tapi mohon untuk tidak sendiri-sendiri. Jadi kalau satu rombongan, silakan langsung satu rombongan. Untuk keluarga, silakan langsung satu keluarga biar saya yang fotoin. Ya, boleh silakan berganti. Kiranya kita hanya lewat saja, dan kapasitasnya itu hanya 20 orang, dan kita lebih dari 20 orang. Jadi biar langsung bisa masuk semuanya. Jadi jangan ada yang ya. Boleh sebelah sini kalau dirasa masuk, boleh berpegangan karena ada di kirinya ada pegangan ya. Ayah. Nah, ini adalah pertama kita mendapatkan pertamanya tentang Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Karena itu ada yang ada video di aplikasi itu belum ada bentuknya Ini kak, pegang kak topinya kak. karena tadi kita bisa ada saudara-saudara itu melihat bahwasanya itu hanya dari kata-kata ya di dalam Al-Quran itu jadi Rasulullah setiap di dalam hari-hari lamanya itu tidak dalam kondisi yang mati ayo bapak ya di dalam hati dan takut bagaimana bisa bagaimana malaikat yang terbuat dari cahaya turun membawa wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Boleh kita bergeser ke sebelah sini, kita masuk ke fase yang kedua, yaitu fase Mekah. Kita bicara ke sebelah sini terlebih dahulu, yang mana perjalanan awal dari Mekah adalah setelah ya, kemudian Mekah dan
Yang kedua, melakukan sholat 3 tahun lamanya. Ya, selama 3 tahun ini, beliau banyak mendapatkan 40 orang yang masuk dalam Islam. Dan 10 orang pertamanya sebagai as-sabiquna al-awwalun. Nah, berarti ada 10 orang yang masuk dalam Islam yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memasuki surganya tanpa hisab. Nah, di tahun keempat dia Rasulullah mendapatkan wahyu kembali berupa Quran